Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andra Trimarta dari Prodi Pendidikan Tari dengan NIM 18332023. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas UAS mata kuliah seminar, yaitu tentang makna komunikasi nonverbal dalam seni tari piring di Sanggar Edelweiss, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Sebelumnya saya akan menjelaskan tari piring adalah salah satu tari tradisional khas Minangkabau. Dari namanya berarti kita berpikir bahwa tari piring ini menggunakan properti piring dengan diiringi oleh alat musik tradisional seperti talempong dan sadok. Tari piring ini menggunakan penari berjumlah ganjil dari 3 sampai 7 orang. Sebelum masuk ke makna komunikasi nonverbal dalam tari piring ini, saya akan menjelaskan komunikasi nonverbal merupakan salah satu bentuk komunikasi di mana penyampainya bukan dengan kata-kata ataupun suara, tetapi melalui gerakan-gerakan anggota tubuh. Selain itu, penggunaan komunikasi nonverbal dapat melalui kontak mata, yaitu penggunaan objek seperti pakaian dan potongan rambut. Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana komunikasi nonverbal dalam seni tari piring di Sanggar Edelweiss, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui makna ekspresi wajah yang ditunjukkan para penari dalam seni tari piring di Sanggar Edelweiss, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Yang kedua yaitu untuk mengetahui makna waktu yang tepat untuk melaksanakan seni tari piring di Sanggar Edelweiss, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui makna ruang yang tepat untuk melaksanakan seni tari piring di Sanggar Edelweiss, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Yang keempat, untuk mengetahui makna gerakan para penari dalam seni tari piring di Sanggar Edelweiss, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Yang kelima, untuk mengetahui makna busana yang dikenakan dalam tari piring di Sanggar Edelweiss, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Yang keenam, untuk mengetahui makna suara musik yang dimainkan dalam seni tari piring di Sanggar Edelweiss, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Selanjutnya, guna dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan ilmu pengetahuan secara teoritis bagi penelitian selanjutnya sehingga mampu menunjang pengembangan ilmu komunikasi secara umum. Baiklah, selanjutnya tari tradisional merupakan suatu hasil ekspresi hasrat manusia akan keindahan dengan latar belakang atau sistem budaya masyarakat pemilik kesenian tersebut. Itu merupakan kajian teoritik yang pertama yaitu tentang kesenian tradisional. Kesenian tradisional adalah kesenian yang diciptakan oleh masyarakat banyak yang mengandung unsur keindahan yang hasilnya menjadi milik bersama menurut Alwi 2003 1038. Berdasarkan nilai artistik garapannya, tari tradisional dibedakan menjadi 3 yaitu tari primitif, tari klasik, dan tari rakyat. Tari primitif yaitu tarian yang sangat sederhana dalam arti belum mengalami penggarapan koreografi secara baik, mulai dari bentuk geraknya maupun iringannya. Yang kedua yaitu tari klasik, yaitu tari yang sudah baku baik gerak maupun iringannya. Oleh karena itu, tari klasik merupakan garapan kalangan raja atau bangsawan yang telah mencapai nilai artistik yang tinggi. Yang ketiga yaitu tari rakyat. Tari rakyat yaitu tarian yang sederhana dengan pola langkah dan gerakan badan yang relatif mudah dan sudah mengalami penggarapan koreografis menurut kemampuan penyusunannya. Selanjutnya yaitu kajian teoritis tentang fungsi tari. Fungsi tari merupakan keberadaan tari yang memiliki nilai dan hasil guna yang memberi manfaat pada masyarakat, khususnya dalam kehidupan sosial menurut Hidayat 2005.25. Sementara itu, menurut Sediawati 1986.2179 mengemukakan bahwa
Fungsi tari sebagai pemanggil kekuatan supranatural, pemujaan arwah nenek moyang, dan sebagai perlengkapan upacara. Menurut Jazuli 1994-243-46 mengatakan bahwa fungsi dari tari diantaranya adalah tari untuk upacara, tari sebagai hiburan, tari sebagai pertunjukan, dan tari sebagai media pendidikan. Selanjutnya yang ketiga yaitu kajian teori yaitu tentang bentuk penyajian. Bentuk adalah struktur artikulasi sebuah hasil kesatuan yang menyeluruh dari suatu hubungan sebagai aktor yang saling terkait. Menurut Lenjar 1988-215. Bentuk penyajian tari adalah wujud keseluruhan dari suatu penampilan yang di dalamnya terdapat aspek-aspek atau elemen-elemen pokok yang ditata dan diatur sedemikian rupa sehingga memiliki nilai estetis yang tinggi. Elemen-elemen pokok dalam tari piring yaitu yang pertama adalah gerak. Bahan baku tari adalah gerak. Pengertian gerak tari bukanlah gerak seperti yang kita lakukan sehari-hari, akan tetapi mengandung arti yaitu gerak yang telah mengalami perubahan dari bentuk semula. Yang kedua yaitu desain lantai. Desain lantai adalah garis-garis yang dilalui oleh seorang penari atau garis-garis lantai yang dibuat oleh formasi penari kelompok. Menurut Sudarsono 1978-223. Menurut Lamery, terjemahan Sudarsono 1975-24, desain lantai adalah pola yang dilintasi oleh gerak-gerak komposisi di atas lantai di ruang tari. Yang ketiga yaitu musik. Musik sangat erat hubungannya dengan tari karena sama-sama berasal dari dorongan atau naluri ritmis manusia. Menurut Murgianto 1983-243. Iringan atau musik dapat dibentuk menjadi dua, yaitu musik internal dan musik eksternal. Musik internal ialah musik yang ditimbulkan dari dalam diri penari, sedangkan musik eksternal adalah musik yang ditimbulkan dari luar diri penari. Yang keempat yaitu tata rias. Menurut Harimawan 1988-2 134 sampai 135 menyatakan bahwa tata rias dalam pertunjukan kesenian mempunyai fungsi untuk memberikan bantuan dengan jalan, mewujudkan dandan atau perubahan-perubahan pada personil atau pemain sehingga tersaji pertunjukan dengan susunan yang wajar. Yang selanjutnya yaitu tata busana. Tata busana selain berfungsi sebagai pelindung tubuh, juga mempunyai fungsi lain, yaitu memperindah penampilan dan membantu menghidupkan peran. Yang selanjutnya yaitu tempat pertunjukan. Tempat pertunjukan tari adalah tempat atau panggung yang digunakan oleh penari selama pementasan. Tempat pertunjukan tari adalah bermacam-macam, yaitu yang pertama panggung arena, panggung letter L, panggung tepal kapal kuda, panggung prosenium, pendapa, tempat pertunjukan outdoor. Yang selanjutnya yaitu properti. Properti yaitu perlengkapan tari, suatu bentuk peralatan penunjang gerak sebagai wujud ekspresi. Menurut Hidayat 2005-259. Dalam penelitian ini, saya mendapatkan hasil wawancara oleh Budi Alexander sebagai Kepala Sanggar Edelweiss Bukit Tinggi, Sumatera Barat, yaitu Budi mengatakan komunikasi nonverbal yang terdapat pada tari piring di Sanggar Tari Edelweiss adalah terbuka, di mana merangkap ke dalam ranah tradisi dalam lingkungan wilayah Kota Bukit Tinggi dan luar Bukit Tinggi, dan itu merangkup seluruh wilayah masyarakat kecil maupun besar, baik itu yang mengerti seni atau yang masih awam. Makna ekspresi wajah dalam tari piring di sanggar ini adalah yang pertama yaitu kegembiraan. Artinya,
di mana seseorang muda-mudi untuk menghibur seluruh masyarakat dan penonton. Yang kedua adalah perjuangan, yaitu untuk mempertahankan tradisi yang berpengaruh dalam tradisi modern atau tidak. Yang makna kedua yaitu makna waktu dalam tari piring di Sanggar ini adalah mengambil waktu dalam pelatihan, yaitu dilaksanakan pada malam hari setelah salat Isya. Di sini dilihat bagaimana memanfaatkan waktu sekitar, bagaimana masyarakat sudah siap untuk menyaksikan proses latihan. Yang selanjutnya, makna waktu ketika melakukan pertunjukan adalah ketika adanya undangan atau bersifat kontroversial dan tidak harus mendapatkan undangan waktu tampil. Yang selanjutnya, makna ruang adalah terbuka, diartikan untuk memberikan aspirasi kepada masyarakat sekitar dan kalangan muda. Selanjutnya adalah makna gerakan. Yang pertama terdapat pada tangan, di mana perempuan Minangkabau siap untuk bekerja dalam kondisi apapun dan tidak mengharapkan dari orang sekitar ataupun keluarganya sendiri. Yang selanjutnya adalah makna busana. Dalam tari piring ini adalah kegembiraan antara muda-mudi dan komunikasi tari dengan penonton. Selanjutnya adalah makna musik tari piring ini adalah tegas, tangkap, dan tanggap, yaitu tangkas terlihat pada pukulan gendang, tangkap yaitu interlocking antara pemain pukulan melodi, tanggap yaitu ketika mengikuti tempo dan melihat penari. Sekian dari hasil presentasi saya, terlebih terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.